Hadirin monggo yang baru hadir menempati tempatnya di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di pagi ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita ikuti kajian yang akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Muhammad Nurul Humaidi MAG dari Malang. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Jam 7 nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurilillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin jamaah pengajian umum Ahad pagi Muhammadiyah Kota Mojokerto yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita bersyukur kepada Allah karena Allah senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita, termasuk nikmat hadir dalam kesempatan pengajian umum Ahad pagi di hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sudah sarapan. Kalau belum sarapan jasmani, setidaknya dimulai dengan sarapan rohani. Yang kedua, nikmat menghadiri majlis ilmu adalah nikmat yang sungguh luar biasa. Rasulullah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melalui satu jalan dalam rangka mempelajari ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita menuju surga. Amin. Yang kenceng aminnya yang sudah sepuh-sepuh. Kalau yang kenceng sarapannya tadi yang muda-muda. Hadirin yang dimuliakan Allah, pengajian ini istiqamah setiap Ahad nih. Setiap Ahad genap 24
yang dikumandani oleh Kiai Komari dengan pengarah Ketua PDM Kiai Heru Iswanto dan seluruh jajarannya yang semuanya saya muliakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam agama yang ditugaskan, diamanahkan kepada kita, terkandung ajaran-ajarannya dalam Al-Quran. Al-Quran adalah manual guide, petunjuk manual bagi manusia untuk menjalani hidup. Maka Allah berfirman di surah Al-Anfal ayat ke-24, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Bisa dipahami ya? Bisa? Alhamdulillah. Bapak-bapak sampun paham? Halo. Oh dereng, sing ibu-ibu. Oh tadi bilang sudah. Oh dereng. Saya ulangi atau pripun? Diulangi bacaannya, dijamin paham? Insya Allahnya nggak meyakinkan. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul-Nya ketika Rasul mengajak kamu semua kepada sesuatu yang menghidupkan kamu semua. Apa yang dimaksud dengan ma yuhyikum? Qatadah menyebut ma yuhyikum itu adalah Al-Quran. Maka ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran itu menjadi petunjuk untuk hidup, bukan untuk orang yang sudah mati, tapi untuk orang yang hidup dan ingin hidup dengan baik. Maka saya coba tarik ayat ini kepada dokumen penting di dalam Muhammadiyah. Dokumen ini diputuskan pada Muktamar ke-48 di Surakarta tahun 2022. Hadir ke Surakarta? Hadir nggih? Coba saya ingin tahu siapa yang hadir ke Surakarta waktu muktamar, ngacung. Lah kok enggak ada? Halo. Wonten. Napa?
Saya balik. Siapa yang tidak hadir di Muktamar Surakarta? Ngacung. Loh, kok hanya sebagian juga? Enggak banyak ya yang tidak hadir. Saya ulangi lagi, siapa yang hadir Muktamar Surakarta? Ngacung. 1, 2, 3, 4. Alhamdulillah. Yang lain tidak termasuk hadir dan tidak masuk yang hadir. Gaib namanya. Di dalam Muktamar Surakarta diputuskan dokumen yang berjudul Risalah Islam Berkemajuan. Maka kalau ada yang bertanya, ma huwa Islam berkemajuan? Jawabannya ada di dalam dokumen Risalah Islam Berkemajuan. Risalah Islam Berkemajuan diawali dengan 5 karakteristik Islam berkemajuan. Cirinya. Yang hadir tadi sudah baca Risalah Islam Berkemajuan apa dereng? Dereng, boten sempat karena yang banyak dibaca adalah ayat Al-Quran. Karena baca Quran ada dalilnya dapat pahala. Kalau baca Risalah Islam Berkemajuan enggak ada dalilnya. Betul? Membaca ayat Al-Quran pahalanya 10 untuk setiap huruf. Betul ya? Pokoknya baca Alif Lam Mim dapat 30. Tapi yang enggak lancar dapat berlipat-lipat lagi. Lebih banyak pahala yang enggak lancar baca Quran daripada yang lancar. Kata Nabi, yang terbata-bata itu dapatkan bonus tambahan pahala karena setiap ayat, setiap huruf kadang-kadang dibaca berkali-kali. Alif Lam Alif Alif Lam Alif Lam Mim. Wah, dapat pahala banyak itu. Ada 5 karakteristik Islam berkemajuan. Yang pertama adalah berlandaskan tauhid. Itu cirinya Muhammadiyah. Landasannya tauhid. Tauhid terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah. Kalimat itu juga dikenal dengan istilah tahlil. Maka jangan ada yang berkata bahwa Muhammadiyah tidak suka tahlil. Orang Muhammadiyah itu bolak-balik tahlil. La ilaha illallah, itu tahlil, kalimat tahlil. Dan kalimat tauhid, tiada Tuhan selain Allah, landasan Muhammadiyah. Tidak mensekutukan Allah dengan apapun, itulah tauhid. Dan itu semua telah dicontohkan dan disemai oleh Kedahlan. Bagaimana memurnikan tauhid di dalam beragama. Hanya tauhid dalam Muhammadiyah adalah tauhid yang hidup dan menghidupkan. Bukan hanya berupa ucapan la ilaha illallah sebanyak-banyaknya, tetapi harus terwujud di dalam kehidupan sehari-hari. Allah
yang kita yakini untuk disembah Allah yang kita yakini maha melihat, maha mengetahui, dan seterusnya. Yang kedua, karakteristik Islam berkemajuan adalah bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu Muhammadiyah banget itu. Maka kalau bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, itulah Islam berkemajuan, itulah Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apa-apa yang berasal dari Rasulullah lebih diutamakan daripada yang lain. Wonten mriki nek salat tarawih pinten rakaat? 11 nggih. 11 nggih. 11 napa 23? Napa kok enggak molek 23? Kakian nggih. Mesti kakian kesuwen. Karena Muhammadiyah salat tarawih 11 rakaat itu kira-kira kalau dimulai jam 7, jam 8 selesai. Kalau masih ditambah menjadi 23, berarti bertambah 12, pasti akan selesai jam 9. Besoknya nggak ada yang datang. Salat tarawih 23 bukan salah, itu benar. Itu merupakan ijtihad dari Khalifah Umar bin Khattab ketika mendengar dari Aisyah bahwa salat Nabi itu tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Itu Nabi. Tapi tidak hanya sampai di situ, Aisyah melanjutkan, wala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Tapi jangan kau tanya bagaimana baiknya dan panjangnya salat Nabi yang 11 rakaat itu. Rakaat pertama Al-Baqarah, dari Alif Lam Mim sampai selesai. Satu surat. Mriki sami nggih, satu surat. Satu surat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar, itu kulhunya Muhammadiyah. Ada lagi, Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu enggak Muhammadiyah plus. Wala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan kau tanya bagusnya salat Nabi yang 11 itu dan panjangnya. Maka Umar merasa sulit untuk bisa mengikuti Nabi. Yang satu rakaat itu Al-Baqarah, lalu rakaat keduanya Ali Imran, berikutnya dan berikutnya. Maka walaupun enggak bisa lama-lama, tapi ojo nemen. Maka Umar ijtihad melipat gandakan jumlah rakaatnya menjadi 22. Dari 11 menjadi 22. Karena harus ganjil maka tambah 1 jadi 23. Sangat sederhana metode ijtihad yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Simpel, enggak angel-angel, enggak perlu rapat tarjih.
Saat niki wonten acara tarjih Majlis Tarjih dan Tajdid di Malang. Pak Juari yang ngundang saya lagi di Malang kemarin ketemu. Saya hadir kemarin. Karena saya wakil ketua Majlis Tarjih dan Tajdid BUM Jawa Timur. Sore saya tinggal karena ingin bersua dengan panjenengan semua. Kayaknya sudah kangen, sudah lama boten mriki. Hadirin yang dimuliakan Allah, jenengan kok sing ngotot 11 pripun? Boten pengin ta salat 23? Boten pengin. Panjangnya kayak Nabi. Abot. Yang lebih simpel, mahasiswa zaman sekarang pilih masjid yang 23 rakaat, tapi ketika sudah 8 rakaat pulang. Itu pinter itu. Yang 23 sudah cepat, lebih cepat daripada 11, masih ditambahi berhenti ketika sampai 8 lalu pulang. Witirnya di rumah. Itu pinter. Itulah Muhammadiyah, mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada ijtihad yang berasal dari Umar bin Khattab dan itu sah, tapi Muhammadiyah karena memang tamasuk bis sunnah, maka bertahan sampai hari ini. Salat malamnya 11 rakaat. Prinsip karakteristik kedua dari Islam berkemajuan adalah berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, mengembangkan ijtihad dan tajdid, itulah Muhammadiyah. Ijtihad dibuka, tajdid pembaruan dikembangkan, itulah Muhammadiyah. Termasuk cara ngaji niki madhab napa niki ngaji Ahad pagi. Ini hasil ijtihad Muhammadiyah yang sejak zaman awalnya tradisi Muhammadiyah niku ngajine Ahad pagi. Pada saat orang-orang Kristiani berangkat ke gereja, jamaah Muhammadiyah berangkat ke pengajian. Nggak bareng toh tadi berangkatnya, hanya tujuannya beda. Kiai Dahlan ketika berijtihad tentang pendidikan Islam, ngisami niru Londo, bikin sekolah. Padahal zaman itu tidak ada namanya lembaga Islam yang bernama school. Yang ada adalah pesantren. Kiai Dahlan mendirikan sekolah HIS, Holland Indische School. Persis sekolahnya Belanda. Itulah yang menyebabkan Kiai Dahlan itu dituduh sebagai kafir, Kristen alus, sesat. Enggak usah susah-susah baca sejarah tentang Kiai Dahlan, cukup lihat film Sang Pencerah 2 jam selesai. Nih mau coba buku ini suwe. Ijtihadnya Kiai Dahlan membuat PKO, rumah sakit, dulu namanya rumah sakit PKO, rumah sakit penolong kesengsaraan umum. Mojokerto punya rumah sakit nih, rumah sakit Hasanah, keren. Niku cikal bakalnya adalah PKO di Yogyakarta, didirikan oleh Kiai Dahlan.
supaya orang-orang Islam kalau sakit tidak memberikan sesajen di tempat-tempat yang dianggap keramat sebagaimana kebiasaan masyarakat ketika itu, tapi pergi ke rumah sakit. Amar ma'ruf nahi mungkar bersatu dalam pembaruan Muhammadiyah dalam bentuk rumah sakit. Ini yang ketiga nih. Yang keempat, Islam berkemajuan itu adalah mengembangkan wasatiyah, moderat. Muhammadiyah niku bukan gerakan yang ekstrim. Muhammadiyah itu adalah Islam yang sedang-sedang saja. Nek donga nggih, donga biasa. Enggak perlu suwe-suwe to nek Muhammadiyah donga. Nek donga nggih biasa Muhammadiyah, tapi nggih donga. Pokoknya Muhammadiyah itu tidak berlebih-lebihan. Sedang-sedang, itulah Muhammadiyah, Islam wasatiyah. Yang kelima, mengembangkan rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Maka rumah sakit Hasanah, kalau ambulannya ketemu dengan peristiwa kecelakaan di jalan, harus dilayani. Ojo ditakoki duwe kartu Muhammadiyah ora. Ojo dilihat KTP nih Islam atau duduk. Siapapun harus dilayani oleh Muhammadiyah karena prinsip kelima dari Islam berkemajuan. Islam berkemajuan itu ya Muhammadiyah adalah rahmatan lil alamin itu. Lagi tak? Niki waktu mlebu ngaji napa ditakoki kartu Muhammadiyah? Boten nggih. Pun gadah napa dereng? Dereng. Siapa yang belum punya kartu Muhammadiyah? Ngajung. Lah kok wani mlebu? Nggih boten napa-napa. Yang harus punya itu KTP. Yang kedua kartu Muhammadiyah. Niki mangke mantun ngaji wonten sarapan soto. Wonten nggih? Itu kalau dibikin gerakan habis ngaji sarapan soto, tapi yang tidak punya kartu Muhammadiyah tidak boleh makan soto, pasti segera mengajukan kartu Muhammadiyah berikutnya itu. Guyon niki guyon. Niki tugas Pak Heru nih untuk mendata dan memberikan formulir pendaftaran anggota Muhammadiyah itu. Hadirin, lalu bagian akhir adalah pengkhidmatan. Dasarnya 5, lalu pengkhidmatan Islam berkemajuan. Yang pertama pengkhidmatan keumatan. Yang kedua pengkhidmatan kebangsaan. Yang ketiga pengkhidmatan kemanusiaan. Yang keempat pengkhidmatan global. Yang kelima pengkhidmatan masa depan. Coba kita lihat. Muhammadiyah itu pijakannya adalah 5 hal penting pokok di dalam agama: tauhid, Quran, sunnah, ijtihad dan tajdid. Yang keempat wasatiyah. Yang kelima rahmatan lil alamin. Itu semua konsep penting dalam agama. Wujudnya
pelayanannya, pengkhidmatannya, keumatan, kebangsaan, kemanusiaan, pengkhidmatan global dan pengkhidmatan masa depan. Nek coro kasare, maka Muhammadiyah itu mengarahkan manusia ini untuk hidup di tengah-tengah umat, di tengah-tengah bangsa, di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah kehidupan global internasional dan kehidupan masa depan. Itulah Muhammadiyah. Kabeh urusan urip. Hadirin yang dimuliakan Allah, salah satu di antara 5 pengkhidmatan yang saya akan berikan tekanan di bagian separuh kedua dari kajian kita ini sudah 30 menit, maka 30 menit ke depan saya akan fokuskan pengkhidmatan kebangsaan. Niki penting nih. Besok lusa mulai dibuka pendaftaran calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Pinten sing nyalon? Wali Kota Mojokerto. Pinten? Enggak hadir. Biasanya hadir. Berarti ada orang Muhammadiyah yang nyalon. Betul. Mesti sing paling pantas nyalon jadi wali kota Mojokerto itu yang Muhammadiyah. Karena yang Muhammadiyah itu apian. Boten geragas. Nyah-nyoh orang Muhammadiyah niku. Muhammadiyah niku boten jaluan, leres nggih. Tapi nyah-nyoh. Buktinya kalau ada bangunan masjid Muhammadiyah, nggak ada itu pasang tong di tengah jalan lalu njaluk. Betul. Masjid itu pinten Muhammadiyah? 8. Nggih. Oh, pinten? Kathah niku pinten? Nggih pinten jumlahe? Di kota ada 8. Keren. Ada yang lagi bangun? Sekarang ada yang lagi bangun dari 8 masjid Muhammadiyah? Ada. Masjid nopo? Masjid Bromo, An-Nur, pasang tong di tengah jalan? Bukan? Oke, itu Muhammadiyah. Tapi kalau ada bangunan masjid kok pasang tong di jalan lalu ada woro-woro njaluk sumbangan, itu pasti bukan Muhammadiyah. Iya Muhammadiyah. Itu namanya permintaan profesional. Proposal itu artinya permohonan, memohon, propose, jaluk secara profesional, minta haknya kalau itu. Ya, tinggal minta Pak Wali Kota nanti. Maka orang Muhammadiyah penting jadi pemimpin supaya melayani. Hadirin, salah satu item penting dari pengkhidmatan kebangsaan adalah memajukan demokrasi. Itu dokumen penting Muhammadiyah. Jadi kayaknya setelah pengajian pada semangat untuk mencari dokumen risalah Islam berkemajuan dan akan membaca dengan selengkap-lengkapnya. Bagus itu, naskahnya bagus. Landasan bermuhammadiyah. Demokrasi adalah sebuah keharusan di era modern.
dalam hal hidup bersama sebagai bangsa. Maka gak ada itu namanya istilah Raja Jawa itu. Kalau ada yang ngomong Raja Jawa itu ngawur itu. Itu pasti orangnya agak-agak bahlul gitu ya. Bahlul itu bahasa Bangil. Di Bangil banyak orang Arab dan mereka bilang bahlul itu. Agak bahlul itu. Pikirannya agak bahlul. Bagaimana kehidupan berbangsa ini ditata dengan sebaik-baiknya agar cita-cita Muhammadiyah mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya bisa terwujud dalam wadah bernama baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dengan wadah negeri yang baik, aman, tentram, sejahtera. Itu konsep Muhammadiyah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ada di dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Istilah ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, cita-cita Muhammadiyah. Ada di dalam matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Item kelima terakhir, mewujudkan negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Agar kita ini bisa sejahtera bersama-sama, agar bisa nyaman bersama-sama. Bukan negara yang menciptakan disparitas yang sangat tinggi, perbedaan yang sangat jauh. Pada saat seorang anak bangsa naik kapal jet pribadi, pada saat yang sama ada anak bangsa yang lain yang sepeda ontel saja tidak punya untuk bersekolah, harus melewati jalan yang sangat jauh, jalan yang tak terurus. Bahkan kalau kita lihat di YouTube ada anak bersekolah harus gelantungan di jembatan gantung menyeberang dari satu daerah ke daerah yang lain untuk mengenyam pendidikannya. Itu disparitas yang sangat tidak masuk akal, sangat jauh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan demokrasi yang oleh Muhammadiyah hendak dimajukan? Agar rakyat berdaulat, agar rakyat mengatur keinginan-keinginannya dengan cara menghasilkan pemimpin terbaik. Al-Quran menyebut khairu ummah. Khairu ummah lagi-lagi disebut oleh Muhammadiyah dalam pembukaan anggaran dasar. Kuntum khairu ummatin. Khairu ummah. Khairu ummah itu terwujud apabila ada khairu a'immah, pemimpin-pemimpin terbaik. Baru akan terwujud umat terbaik. Kalau bangsa ini rakyatnya ingin hidup baik, sejahtera, makmur, maka harus menghasilkan pemimpin-pemimpin yang terbaik. Itulah demokrasi. Itu yang ingin dimajukan oleh Muhammadiyah. Lalu siapa pemimpin yang terbaik itu? Niki pun siap presiden pun mantun toh? Nggih pun, pokoknya nopo mawon jenengan trimo mawon wis. Jenengan boten kecewa toh hasil Pilpres?
Kecewa? Napa? Napa pilihane jenengan mboten dados? Leres nggih? Jenengan rasa-rasanya kesupen. Jenengan niku mulai tahun 2014 nggih punya keinginan. Waktu 2019 nggih punya keinginan. Sinten-sinten sing pengin dipilih dan dados jadi presiden. Lah nggih to? 2024 nggih punya keinginan. 2014 presiden pilihan jenengan dados napa mboten? Mboten. Dados napa mboten? Mboten. Kalau semerap sinten sing dipilih? Niku pasti milihnya kalau sing gak dados Prabowo dan sinten? Hatta Rajasa nggih. Nggih to? Ah nggih, milih Prabowo Hatta Rajasa. Mboten dados, padahal jenengan pun berusaha donga nggih to? Pun 2019 jenengan milih pilihannya dados napa mboten? Mboten. Kala sumerep eling calone loro. Sing dados Jokowi Ma'ruf Amin, sing mboten dados Prabowo kalian Sandi. Leres nggih? Mboten dados. Jenengan sudah berusaha toh? Jenengan pun donga toh? Nggih pun. 2024 milih malih. Pilihannya dados napa mboten? Oh berarti niku milih sing Anies niku. Nggih to? Anies Muhaimin. Doa panjenengan sejak tahun 2014 sampai 2019 niku dijawab diijabahi Gusti Allah 2024. Lah jenengan pun donga dan semua mengajak berdoa. Dan kita yakin ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku niscaya aku menjawabnya, kata Allah. Pun dijawab. Lah kok rumangsa mboten dipenuhi. Niku 2024 niku hasil doa jenengan sejak 2014 sampai 2019. Napa panjenengan pernah meralat doanya? Mboten to? Ya Allah, kula nyuwun ampun Gusti, kula badhe menghapus doa kula sing 2014 sampai 2019. Mboten to? Nggih niku pun mboten, pokoke trimo mawon pun. Mboten napa-napa, Mas yo duwe presiden Pak Prabowo niku hasil doa jenengan niku. Oh, sesi tanya jawab. Pemimpin terbaik tentu Rasulullah. Kita sebagai umat Islam pasti Rasulullah. Dan Rasulullah adalah pemimpin yang sukses. Menjadi pemimpin diterima oleh semua kalangan ketika Rasulullah menjadi pemimpin masyarakat di Madinah. Hadirin, niki pun sesi tanya jawab. Niki pun kurang 11 menit. Kita lanjutkan dulu. Nanti 5 menit terakhir baru tanya jawab. Habis waktunya ada pertanyaan, nggak ada jawaban. Rasulullah Muhammad adalah sosok pemimpin yang sangat dicintai oleh rakyatnya, oleh umatnya, oleh mereka yang dipimpinnya. Kecintaannya adalah kecintaan yang sangat tulus.
Banyak contoh bagaimana sahabat-sahabat itu mencintai Rasulullah. Saya akan menyebutkan dua hal saja. Yang pertama, ada riwayat bahwa pada permulaan Islam, suatu hari Abu Bakar As-Siddiq berbicara di hadapan orang-orang Quraisy di Masjidil Haram. Namun ketika itu Abu Bakar dipukuli, diinjak-injak sampai Abu Bakar tidak sadar, bahkan hampir mati. Lalu Banu Taim, kabilahnya Abu Bakar, membawanya ke rumahnya. Menjelang malam hari, Abu Bakar mulai sadar. Ia mulai siuman dan ia mulai sanggup berbicara. Hadirin, kalimat apakah yang pertama kali keluar dari lisan Abu Bakar As-Siddiq setelah ia pingsan sekian lama itu? Abu Bakar berkata, bagaimana keadaan Rasulullah? Bagaimana keadaan Rasulullah? Ia sama sekali tidak memperhatikan penderitaan dirinya yang babak belur diantemi oleh orang-orang Quraisy. Dan ketika sang ibundanya Ummul Khair berusaha memberinya makan, Abu Bakar berkata, demi Allah wahai ibu, aku tidak akan makan apapun dan tidak akan minum apapun sebelum saya melihat Rasulullah. Keren, kecintaan yang sangat agung kepada sosok pemimpin. Yang kedua, kalau yang pertama di Mekah, yang kedua ini riwayat tentang keadaan Madinah. Diriwayatkan bahwa pada sekitar perang Uhud, ketika sejumlah orang-orang muslim terbunuh sebagai syuhada, ada seorang sahabiyah, seorang sahabat dari kalangan Ansor, perempuan, diberitahu bahwa ayahnya, suaminya, anaknya, dan saudaranya semuanya gugur di medan Uhud. Setelah ia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ia bertanya, bagaimana keadaan Rasulullah? Ia pun diberitahu bahwa Rasul dalam keadaan sehat walafiat, tetapi ia masih bersikukuh untuk bisa melihatnya sendiri. Akhirnya setelah ia bisa bertemu dengan Rasulullah, ia berkata, ya Rasulullah, semua musibah menjadi kecil bagiku setelah aku melihatmu. Keren, kecintaan yang sangat agung kepada sosok pemimpin. Ini rasa-rasanya kalau ada presiden Indonesia yang kayak begini ini, karakternya, sifatnya keren Indonesia. Kalau ada gubernur Jawa Timur yang kayak begini karakternya, keren Jawa Timur. Dan kalau ada wali kota Mojokerto yang kayak begini, Mojokerto pasti keren. Hadirin yang demikian Allah, apa yang menyebabkan Rasulullah itu bisa menjadi sosok pemimpin yang sangat dicintai oleh sahabat-sahabatnya, oleh orang-orang yang dipimpinnya? Ada tiga hal. Yang pertama, Rasulullah itu lebih memperhatikan orang lain daripada dirinya. Satu, lebih memperhatikan orang lain daripada dirinya. Dalam bahasa sekarang, pemimpin yang lebih memperhatikan rakyatnya daripada dirinya dan keluarganya. Ini kayaknya bedanya pemimpin zaman sekarang dengan Rasulullah ya. Adakah putra-putra Rasulullah yang jadi pengganti Rasulullah? Nggak ada ya? Kayaknya nggak ada. Ada Ali menantu, tetapi Ali jadi menantu Nabi, jadi khalifah keempat setelah sekian tahun
setelah sekian tahun, setelah 20 sekian tahun dari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hidup sekarang kayaknya bukan Abu Bakar yang jadi pemimpin pertama khalifah, tapi Ali menantunya itu. Tapi tidak, Nabi tidak begitu. Ada riwayat tentang perhatian Nabi kepada sahabat. Yang paling mengharukan adalah pada suatu hari dalam sebuah pertemuan, ada sahabat namanya Jabir bin Abdullah Al-Bajali tidak kebagian tempat duduk. Lalu Nabi melepas gamisnya dan memberikannya kepada Al-Bajali. Al-Bajali kemudian mengambil gamis itu lalu menciumnya dengan lembut. Ia menangis dan berkata, "Ya Rasulullah, beginikah caranya engkau menghormati sahabatmu?" Itulah perhatian Rasulullah kepada orang lain yang sangat mengharukan. Cukup satu contohnya. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Yang kedua, Rasulullah Muhammad berhasil menjadi sosok pemimpin yang sangat dicintai oleh rakyatnya karena ia senang memberikan penghargaan atau pujian kepada orang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau panjenengan membaca kitab-kitab hadis tentang kemuliaan para sahabat, mungkin panjenengan akan bingung untuk menentukan siapa di antara sahabat-sahabat itu yang paling istimewa bagi Rasulullah, karena semuanya istimewa. Siapa yang merasa lebih mendapatkan kehormatan dibandingkan dengan Abu Bakar As-Siddiq yang oleh Nabi disebut sebagai kawannya yang terbaik, yang dipilihnya untuk selalu menyertainya dalam keadaan apapun, baik suka maupun duka? Abu Bakar. Siapa yang akan merasa lebih terhormat daripada Umar bin Khattab, yang kata Nabi, Umar itu adalah manusia yang paling ditakuti setan saking pemberaninya. Kalau ada Umar datang dari satu arah, setan lari ke arah yang lain. Siapa lagi yang merasa lebih terhormat daripada Utsman bin Affan, yang oleh Rasulullah Utsman itu diberi gelar Dzunnurain, pemilik dua cahaya? Siapa lagi yang akan merasa lebih terhormat daripada Ali bin Abi Thalib, yang kata Nabi, hubungan antara Ali dan dirinya sama dengan hubungan antara Harun dan Musa. Hanya saja Ali bukan seorang nabi. Nabi sangat mengerti sebagai pemimpin bahwa manusia itu senang dihormati, senang dihargai kalau dia memang pantas mendapatkan penghormatan dari Nabi. Itu pemimpin itu. Bukan ingin dihormati tapi tak menghormati. Tapi Nabi lebih menghormati orang lain. Yang ketiga, Rasulullah terkenal dengan sifatnya yang pemaaf. Hadirin yang dimuliakan Allah, sudah habis pemaaf. Ketika Rasul masuk ke Mekah, yang dahulu mengusir dirinya dari tanah kelahirannya, yang mereka dahulu membunuh sahabat-sahabatnya, ketika Fatu Mekah, Nabi tidak membalas apapun yang mereka perbuat atas diri dan sahabatnya. Dan yang terakhir, dalam sebuah pertempuran namanya pertempuran Dhatur Riqa, ketika pedang yang hampir saja membunuh Nabi terlepas dari tangan pemiliknya, lalu Nabi mengambil pedang itu dan membiarkan calon pembunuh yang gagal tersebut. Nabi punya sifat memaafkan orang lain. Itu kira-kira kalau kita belajar keteladanan Nabi sebagai pemimpin, terutama para calon wali kota yang hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan besok Selasa dari jamaah ini ada yang mendaftar sebagai wali kota Mojokerto. Mudah-mudahan ada yang juga mendaftar sebagai calon gubernur Jawa Timur. Terima kasih, mohon maaf karena sudah habis maka tidak boleh ada tanya jawab.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan kebahagiaan dari Allah, imma fid dunya wa imma fil akhirah. Terima kasih, mohon maaf membeli durian di Bungurasi. Cukup sekian dan terima kasih. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas jam 7. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah selesailah kajian kita hari ini. Marilah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian, yang beberapa ahad kemarin yang pesan buku dari Ustadz Adam Usmana bisa diambil sekarang. Sekali lagi, yang pesan buku pada Ustadz Adam Usmana bisa